case alus CNC, keycaps retro PBT, support VIA, desain minimalis, dan masih banyak hal yang menurut gua ini tuh adalah keyboard prebuild terbaik yang pernah gua punya, yaitu ini dia Chido V65 V2. Jujur gue nggak tahu sih V2 di sini tuh artinya versi 2 atau gimana sih. Tapi setelah gue lihat salah satu video dari Epoch Maker yang ini, kemudian gue nemu komen ini bahwa si versi 2 ini tuh membawa fitur RGB saat mode wireless. Dan udah, itu aja katanya. Jadi ini peningkatannya ya minimalis banget gitu. Kalau misalnya kalian tahu apalagi perbedaannya, tulis di kolom komentar ya. Yuk kita kembali lagi ke konten keyboard yang lebih membahas experience pakai langsung dibanding bongkar-bongkar. Ya sebenarnya gue sih udah lama banget ngidam sama keyboard ini, tapi baru bisa kesampaian beli sekarang. Dulu pas Vortex Series X Chido itu muncul, gue merasa keyboard itu adalah keyboard yang bagus. Tapi pada saat itu harga untuk barebone-nya aja itu 1.450.000-an lah kira-kira. Dan untuk yang full build-nya di beberapa bulan kemudian itu tuh 1.700.000. Nah itu untuk yang 65% ya, V65 ini. Jadi menurut gue ini agak ya mahal ya. Dan gue menunggu waktu yang tepat untuk belinya. Setelah beberapa bulan, banyak seller-seller yang memasukkan Chido V65 ini ke marketplace Indo. Terlebih harganya pun menarik ya, untuk full build-nya aja itu sekitar 1,5 jutaan. Selain yang V65, seller juga pada masukin yang V75 dengan harganya itu 1,7 jutaan. Dan harga itu tuh udah sama kayak Vortex X Chido yang full build ya, 1,7 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian beli yang Chido langsung, yaitu udah dapet yang 75%. Menarik ini. Nah, untuk isi kotaknya sih kayaknya sama-sama aja ya. Kalian bisa lihat di sini nih untuk kelengkapan-kelengkapannya. Gue sangat impress banget dengan keyboard dengan case alu ya, karena sebelumnya gue belum pernah pakai keyboard dengan case yang aluminium gini. Jadi pas gue pegang ini kerasa solid banget dan enak aja gitu, gue seneng aja, jadinya gue pengen ngetik terus. Gue pilih warna yang grey ya untuk case-nya, karena keycaps-nya pun warnanya pun bukan putih susu gitu, melainkan kayak putih beige gitulah, putih yang udah memudar. Jadi dengan case yang warna grey ini, warnanya pun akan matching. Dan ya dengan kombinasi warna beige dan case grey ini, gue merasa ini tuh kayak keyboard jadul beneran. Gue suka banget sama yang style kayak begini. Case ini memiliki pattern garis di atas bawahnya sehingga nggak polos-polos amat. Dan juga case ini bertekstur jadi enak aja dilihatnya. Di bagian pinggiran itu ada cekungan yang bisa dipakai untuk mengangkat keyboardnya. Di bagian belakangnya ada garis-garis ini yang cukup estetik jadinya. Juga ada rubber feet yang di dalamnya tuh ada bautnya. Serta ada badge Chido V65 V2 yang cukup kecil di sini. Di bagian kiri atasnya ada lubang USB-C dan switch on dan off. Kita nggak bisa tahu nih apakah switch ini tuh posisinya on atau off soalnya nggak ada keterangannya. Dan by the way, switch on off-nya ini juga terbuat dari besi ya. Nice lah. Untuk keycapsnya sendiri, bahannya PBT dengan tekstur yang cukup kelihatan di permukaannya. Untuk legendnya sih gue lihat masih oke banget, walaupun nggak setajam yang gue kira. Standar lah, cukup standar. Ya warnanya ini juga putih beige gitu dan gue suka, serta ada keycaps aksen di bagian escape, kemudian shift, dan juga spasi. Di kanan atasnya ada knob yang ukurannya tuh kecil banget serta shiny sekali. Nah untuk bobot keyboard ini tuh berada di 1,3 kg. Untuk switch bawaannya pakai switch quark matte linear dengan 47 gram. Housingnya pakai bahan nilon dan udah factory loop juga. Pas gue coba sih ini ringan dan smooth ya, dan gue suka. Ada juga lampu RGB yang pas dinyalain itu nggak begitu terang karena lampunya itu nggak tembus ke switch. Nah makanya disediain juga light diffuser agar ngebantu biar lampunya makin terang cuy. Tapi gue nggak pakai ini sih, soalnya gue sendiri jarang pakai lampu RGB-nya. Untuk software sendiri ini udah support VIA. Kalian bisa download file JSON-nya di situs Epoch Maker dan lakukan kustomisasi sesuka kalian. Di sini gue nggak bakal bahas VIA ya, kalian bisa cari sendiri aja di internet ya. Untuk feel typingnya sendiri secara bawaan sih udah enak banget buat gue yang nggak mau terlalu berisik. Dan secara bawaannya itu tuh udah minim retro dan hanya sedikit ada di bagian spasi. Ya ini masih bisa ditoleransi lah. Dan berikut typing testnya.
Keyboard ini hanya support Bluetooth sampai 3 device dan juga wired, artinya 2 koneksi aja, dan nggak ada dongle 2,4 GHz. Kalau kalian mau yang ada dongle 2,4 GHz-nya, bisa ambil yang V75, V75 itu dia udah ada 3 koneksi. Agak disayangkan ya, kalau yang di V65 ini nggak ada koneksi dongle-nya, jadi kurang lengkap aja gitu. Baterai sendiri itu sekitar 3000 mAh yang cukup kecil sih dibandingkan dengan keyboard lokal lainnya yang bisa sampai 4000 bahkan sampai 8000. Dan apakah boros? Jujur sih gue nggak tahu ya, karena gue selama ini pakainya kabel ya dibandingkan dengan Bluetooth. Mungkin sekitar seminggu sih harusnya dapat ya, dengan catatan kalian pakainya itu 3-5 jam aja dan tanpa lampu RGB nyala. Tapi kan tipe pemakaian orang beda-beda ya, jadi mungkin bisa aja berbeda di kalian. Dan gue ingetin lagi ya, jadi gue nggak bahas isi dari keyboardnya. Kalau misalnya kalian pengen tahu isi dari keyboardnya, kalian bisa nonton channel teman-teman lain aja ya yang ngebahas si V65 ini. Dan masuk ke kesimpulan, sekali lagi gue suka banget sama keyboard ini karena sesuai banget dengan style gue, yaitu retro style. Dimulai dari pemilihan warna case sampai warna keycap, semuanya ini mantep banget. Keyboardnya solid juga karena case-nya alu dan aluminiumnya ini nggak polos ya. Ada beberapa detail kecil kayak garis-garis dan tekstur yang bikin cakep banget. Kekurangannya cukup kerasa sebenarnya ada di dongle 2,4 GHz, tapi berhubung itu cuma salah satu koneksi aja, ya nggak masalah ya, karena masih ada Bluetooth dan juga wire. Feel ngetiknya pun udah sesuai dengan yang gua mau, serta switch Quark Matte ini cukup enak ya dan smooth untuk dipakai, nice banget lah. Dan sebenarnya kalau kalian beli yang versi barebone di situs Apple Maker, ada warna lain seperti pink, blue, dan green. Tapi yang full build ini cuma tersedia warna retro grey dan juga moon white. Tapi balik lagi, gue suka sama yang retro grey, jadinya udah pas banget buat gue. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen yang retro style juga tapi dengan merek lokal, ada dari Noir, itu Timeless 82. Itu desainnya bagus banget, yang edisi nostalgic juga. Gue juga sebenarnya suka, tapi sayangnya itu bukan 65% ya, itu 75% ke atas lah. Jadi kurang cocok buat gue, walaupun sebenarnya gue suka banget sih. Kira-kira apa pendapat kalian tentang Chido V65 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalian punya pengalaman pakai juga, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekian review keyboard Chido V65 ini selama kurang lebih 2 mingguan. Like aja kalau misalnya kalian suka dan dislike aja kalau misalnya nggak suka. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Gue Leon pamit dan bye!